Para ulama ahlu sunnah wal jamaah selalu menyeru ke jalan akhirat. Kehidupan mereka mengingatkan pada makhluk. Perjalanan hidup mereka menjadi pelajaran bagi generasi sesudahnya. Kuburan mereka selalu diziarahi. Ini kuburan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ramai. Kalau kuburannya Wahabi sepi, makanya lama-lama dilupakan dan hilang. Simbol-simbol mereka sepanjang masa tidak punah, dan dalam perjalanan waktu tidak terlupakan. Allah mengenalkan kecintaan hati umat kepada mereka. Sampai sudah wafat, umat itu dibuat cinta kepada para ulama. Allah hidupkan mereka untuk menjaga kasih sayang mereka, persahabatan. Mereka selalu diziarahi di kuburan mereka, seakan-akan mereka masih hidup di rumah mereka. Ketika masih hidup, umat ziarah ke rumah mereka untuk menanyakan hukum agama, kemudian tabarruk. Setelah wafat pun juga ziarah, mendoakan lalu tabarruk. Mengapa? Agar supaya Allah menebarkan tanda-tanda mereka setelah mereka wafat, bahwa mereka memang dulu punya peran penting di dunia, sehingga kenangan tentang mereka tidak sirna sepanjang tahun. Nama-nama mereka tidak rusak dalam perjalanan waktu. Semoga rahmat Allah dan ridhanya selalu tercurahkan kepada mereka. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka di surga Darussalam. Makam ulama Aswaja ramai peziarah, dan makam ulama Wahabi sepi. Mengapa sepi? Mereka bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ulama kita, wali songo, para kiai, para habaib, makamnya ramai. Mereka ahlu sunnah wal jamaah. Sekian. Bahwasanya Rasulullah SAW memperingatkan bahkan di penghujung hayatnya tentang bahayanya mengkultuskan orang-orang soleh, mengkultuskan kuburan-kuburannya. Ya, Rasulullah SAW sebelum meninggal sempat berkata, "Laknatullah alal Yahudi wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida." Allah melaknat Yahudi Nasara, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat peribadatan. Oleh karenanya masalah kuburan Rasulullah SAW serius. Banyak hal-hal yang dilarang ya dalam masalah pengkuburan yang semuanya mengantarkan kepada bentuk pengkultusan. Makanya Rasulullah SAW melarang kuburan ditinggikan. Ya, Rasulullah SAW pernah menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Sebagian dalam hadis ala aba'atsauka ala ma ba'athani Rasulullah SAW alla tada' qabran musyrifan illa sawaitahu. Kata Ali, sungguhnya Rasulullah pernah mengutusku, jangan sampai ada kuburan yang kau dapati tinggi kecuali kau ratakan. Kemudian juga Rasulullah SAW melarang kuburan untuk ditulisi. Rasulullah SAW juga melarang kuburan untuk disemen. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga melarang kuburan untuk diberikan lampu-lampu. Ya, ini semua adalah bentuk pengagungan terhadap kuburan, dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW juga melarang sholat ke arah kuburan. Rasulullah SAW juga melarang sholat di kuburan. Ya. Ini semua penegasan dari Nabi SAW agar kuburan tidak diibadahi. Ya. Namun sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seluruh larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilanggar oleh sebagian kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin menganggap tidak ada namanya penyembahan terhadap penghuni kubur. Itu hanyalah orang-orang Wahabi lah yang berlebih-lebihan lah. Subhanallah, apakah kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah suatu main-main saja? Ketika Rasulullah SAW khawatir, Rasulullah melarang, ini semua hanya omong kosong dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW sampai menjelang meninggal dunia, sampai dalam kondisi panas yang amat tinggi, mengingatkan hal ini, kemudian kita menganggap ini hanyalah peringatan main-main saja. Ya. Tentunya ketika Rasulullah SAW mengkhawatirkan ini semua, ini menunjukkan bahwasanya apa yang dikhawatirkan bisa saja terjadi kalau kita tidak waspada. Ya. Kalau kita tidak mengindahkan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengindahkan larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang dikhawatirkan oleh Nabi bisa terjadi. Di sini Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan beberapa dalil yang menjelaskan bahwasanya pengkultusan terhadap kuburan orang soleh itu lama-lama bisa menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai berhala yang disembah. Dalilnya, Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Kata Nabi SAW, ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajida. Allah telah memurka, sungguh besar kemurkaan Allah
terhadap kaum yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Baik, ini dalil yang pertama. Di sini disebutkan 3 dalil. Dalil yang kedua nanti akan kita jelaskan setelah ini. Diriwayatkan dari Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid berkaitan dengan firman Allah, afara'aitumul lata wal uzza, dalam surat An-Najm ayat 19. Allah berfirman, afara'aitumul lata wal uzza, jelaskan kepadaku wahai kaum musyrikin tentang berhala yang kalian anggap sebagai anak perempat Allah. Jelaskan kepadaku tentang berhala yang kalian sembah, yaitu Al-Lata dan Al-Uzza. Mujahid menjelaskan, Al-Lata, siapa Al-Lata yang disembah oleh kaum musyrikin dahulu? Al-Lata adalah orang yang dahulu biasa mengadon tepung untuk dihidangkan kepada jamaah haji. Setelah meninggal mereka pun senantiasa mendatangi kuburannya. Yang jelas ini tafsir salaf, para ulama salaf tentang Lata. Lata ternyata dahulu adalah orang yang baik, orang soleh yang suka membuat makanan dibagi-bagikan gratis kepada jamaah haji. Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Al-Jauzah, Al-Lata, ya, dia itu adalah asalnya pengadon tepung untuk diberikan kepada para jamaah haji. Itu kana yalitu sawiqal hujjaj, kata Ibnu Abbas bahwasanya Lata dahulu adalah orang yang saleh yang dia membuat adonan makanan, membuat makanan roti semacam itu dibagi-bagikan kepada jamaah haji. Tatkala dia meninggal tadi setelah dikatakan sebelum dikatakan oleh Mujahid, setelah dia meninggal maka orang-orang pun mendatangi kuburannya, akhirnya disembah. Dan dalil yang terakhir diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah atau dia berkata, la'ana Rasulullah SAW zairatil kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajida was suruja. Rasulullah SAW melaknat kaum wanita yang suka menziarahi kuburan, serta Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang membuat tempat ibadah kuburan menjadi tempat ibadah dan memberi lampu penerangan di atas kuburan. Hadis riwayat para penulis kitab Sunan. Inilah 3 dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk menjelaskan bahwasanya kuburan itu bisa saja menjadi berhala yang disembah yang disembah. Ya. Taib, kita tahu bahwasanya ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, tujuan ya ziarah kubur ya. Tujuan ziarah kubur ada 2. Yang pertama adalah mengingat kematian. Kemudian yang kedua adalah mendoakan para penghuni kubur. Mendoakan para penghuni kubur. Kalau ini mengingat kematian, manfaatnya kembali kepada penziarah. Kepada penziarah. Kalau ini manfaatnya kembali kepada mayat. Kata Nabi SAW, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan, sungguhnya ziarah kubur itu adalah untuk bisa mengingatkan kalian kepada hari akhirat ya. Tentunya perhatikan di sini semua ziarah yang keluar daripada dua tujuan ini adalah ziarah yang tidak syar'i ya. Jika tujuan ziarah keluar dari 2 tujuan ini, maka ziarah yang bid'ah atau syirik, atau ziarah yang syirik ya. Ya, bid'ah seperti menjadikan para datang kepada penghuni kubur, berusaha mengambil manfaat daripada penghuni kubur. Ini yang jadi masalah ya. Yang ziarah bid'ah atau syirik ini intinya adalah ya, penziarah meminta manfaat dari penghuni kubur. Seharusnya kebalik ya. Logika menjelaskan bahwasanya penghuni kubur yang membutuhkan manfaat dari penziarah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata anu amaluhu illa min salah." Jika seorang manusia telah meninggal dunia, maka terputus amalannya seluruhnya kecuali dari 3 perkara. Sedekahun jariyah, sedekah jariyah, ilmu yang tafa'u bihi, manfaat, walad salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya.
Di antaranya doa kaum muslimin. Orang-orang yang mendoakan penghuni kubur berarti memberi manfaat kepada sang penghuni kubur. Karena dia sudah tidak bisa beramal saleh, makanya ketika dia meninggal, kita yang memandikannya, kita yang mengafankannya, kita yang menyolatkannya, kita menguburkannya. Dia sudah tidak bisa sholat lagi, sudah tidak bisa puasa lagi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man mata wa alaihi siyam sama an walihu. Barang siapa yang meninggal, dia punya utang puasa, maka walinya yang mempuasakannya. Kenapa dia sudah tidak bisa puasa lagi? Dia sudah tidak bisa puasa lagi. Kalau dia bisa puasa lagi, ngapain kita mewakilkan puasanya? Ngapain kita mempuasakan dirinya? Jadi rata-rata ziarah kubur yang bid'ah atau yang syirik itu tujuannya terbalik. Tujuannya adalah meminta manfaat dari penghuni kubur. Meminta manfaat dari penghuni kubur. Jika kapan dia bid'ah? Ya. Bid'ah jika meminta kepada Allah melalui penghuni kubur, melalui mayat penghuni kubur. Seperti mengatakan, wahai fulan, sampaikanlah permintaanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau di hadapan kuburan, maka pendapat yang lebih kuat, dia hanyalah sampai pada derajat bid'ah, tapi bid'ah yang sangat berbahaya yang bisa mengantarkan pada syirik. Adapun kesyirikan, ya, syirik jika minta langsung kepada penghuni kubur. Pada penghuni kubur. Seperti berkata, wahai mbah, wahai sunan, mudahkanlah urusanku, wahai sunan, atau wahai wali, wahai Abdul Qadir Jailani misalnya, mudahkanlah istriku untuk mengandung misalnya, atau mudahkan rezekiku. Itu syirik karena minta langsung kepada penghuni kubur. Maka inilah perbedaan antara ziarah kubur yang syar'i dengan ziarah kubur yang tidak syar'i. Ya. Ziarah kubur yang syar'i, yang ziarah kubur yang tidak syar'i. Ya. Taib. Di antara ziarah kubur yang tidak syar'i adalah menjadikan atau yang bid'ah, ya. Jika meminta kepada Allah melalui penghuni kubur, di antaranya juga adalah menjadikan kuburan orang soleh sebagai masjid. Oleh sebagai masjid. Masjid maksudnya tempat ibadah. Tempat ibadah. Ya. Nah, ini diantara tujuan yang bid'ah. Yang tujuan yang bid'ah ini bid'ah. Perhatikan sini. Ini adalah bid'ah. Tapi bisa berubah menjadi syirik. Lama-lama bisa berubah menjadi syirik. Ya. Inilah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullah, sesungguhnya Allah sangat murka kepada ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya masajida. Yang Allah murka kepada satu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Di situ ibadah di situ, duduk di situ, baca Quran di situ, salat di situ, menjadikan penghuni kubur sebagai perantara, sampaikanlah kepada Allah. Lama-lama dia minta kepada penghuni kubur. Itu yang dikhawatirkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.